Oke guys, balik lagi ke dekat official. Kali ini kita akan membuat workshop untuk bagian potongan rambut quiff. Ini untuk standarisasi di dekat barbershop. Bahwasannya nanti siapapun yang datang, mau sama si A, si B, si C, itu semuanya sama, bagusnya sama. Jadi kita buat workshop supaya pengajaran standarnya sama. Ini kita lihat dulu dari struktur atau bentuk daripada rambutnya. Ini termasuk gelombang di level 3, hampir ke keriting, jadi bisa dibilang ikal. Cocoknya untuk kita potongan modelnya, kita buat model quiff. Sampingnya kita buat jangan terlalu tipis, gradasi, namanya taper. Untuk di bagian samping kita buat middle aja. Kamu lagi. Bagi partingan daripada bagian kanan dan kiri, bagian atas kita membentuk section U. Jadi U section supaya nanti bagian samping ini kelihatan square dan bagian atas tidak terpotong. Jadi kita U di belakangnya itu sejajar sama kupingnya. Kalau U untuk di bagian belakang kita buat sejajar dengan pusaran rambutnya. Jadi kita ambil dari bagian pusaran rambut, kita pisah yang bagian atas, kita ke ataskan, baru dari pusaran ke bawah kita bilang untuk bagian samping dan belakang. Setelah itu kita menggunakan guard nomor 2 karena nggak mau kita buat terlalu tipis, karena kita buat guardnya nomor 2. Iya. Jadi salah ya Mas. Jangan pula deh. Setelah kita buat guideline-nya itu sesuai sejajar dengan taper V daripada rambutnya. Jadi kita buat untuk middle. Jadi guideline pertama kita buat sejajar daripada taper V ke belakang, sama kanan kiri, supaya nanti patokan daripada sampingnya sama rata bagian kanan sama kiri. Setelah itu kita ambil guard nomor 1,5, nomor 1 kita turunkan kuat ya, kita buka, kita buat nanti gradasinya itu di bawah daripada guideline tadi. Jadi sekitar setengah jari lah kita buat di bagian bawah, jadi jangan menyentuh guideline yang pertama. Aku mau bertanya ini, perbedaan gradasi sama fade itu gimana? Sebenarnya gradasi sama fade itu, di fade juga ada gradasi. Artinya gradasi itu adalah susunan atau tingkatan. Jadi fade itu artinya lunturan. Di dalam lunturan itu ada tingkatan juga dari 0, setengah, 1, 2, 1,5. Jadi kalau gradasi ada juga di taper, long trim juga ada gradasi. Jadi yang dimaksud gradasi itu adalah tingkatan atau susunan. Yang dimaksud dengan fade itu adalah lunturan. Jadi di lunturan itu ada gradasi juga. Bang, saya mau nanya bang. Ya, apa itu? Apa perbedaan taper dan taper? Oke, tadi pertanyaannya apa bedanya taper sama taper. Oke, kita jelaskan. Taper itu potongan bergradasi dari tingkatan maksimalnya itu ketipisannya itu sekitar setengah atau 0,5. Kalau itu dia untuk taper ini boleh dia untuk middle, high ataupun low dengan kemaksimalan ketipisannya itu sekitar 0,5
atau setengah, 1,5. Itu maksimal. Kita di atas lagi kayak 1,5, 2 itu termasuk taper. Jadi kalau temple yang dimaksudkan dengan temple itu adalah ini. Ini temple, kanan temple, belakang temple. Jadi yang dimaksud tapernya itu di bagian templenya. Jadi templenya ini lebih dibuat tipis dan bergradasi dari fade ke tapernya. Itu cuma untuk di bagian templenya aja. Ini yang dimaksudkan temple. Kayak belakang ini juga dimaksudkan temple. Ini temple namanya. Ini yang dimaksudkan temple. Jadi kalau taper, dia taper di bagian templenya. Itu yang dibilang taper. Tapi kalau taper, ini potongan termasuk potongan taper. Tapi dia tidak temple. Jadi dari templenya itu gradasinya sama. Jadi potongan taper itu bergradasi. Oke, cukup jelas jawabannya. Kan bahasa Indonesianya undercut itu kan ya, potong bawah Bang. Tapi Bang, kalau yang sering dilihat di gambar itu, kenapa sampai guideline, sampai ke atas guideline gitu. Karena kan dalam bahasa Indonesia itu kan undercut, potong bawah artinya Bang. Potongan bawah, betul. Coba Abang kasih jelas lah. Terus pun tadi kan dengan temple itu kan bagian bawah juga bisa dibilang itu. Iya. Kenapa itu nggak dibilang undercut juga? Tadi pertanyaannya, undercut itu artinya adalah potongan bawah, gitu kan? Terus temple itu bagian bawah, kan gitu. Jadi sebenarnya yang dibilang temple itu ada 3 bagian. Itu untuk kita jelasin satu. Itu temple itu di bagian belakang bawah, di bagian samping bawah, di bagian kanan bawah sama kiri bawah, itu dibilang temple. Di bawah daripada V-nya, dari temple V-nya, itu namanya temple. Dan dibilang undercut itu, under itu kan bawah. Jadi di bagian bentuk kepala itu ada bagian-bagian atau section daripada bagian rambutnya. Jadi contoh kayak ini di bagian atas dinamakan top. Oke, di bagian atas dinamakan top section. Di bagian depan dinamakan crown. Di bagian belakang sini dinamakan crown. Di bagian bawah sini ini dinamakan under. Jadi sebenarnya potongan under itu potongan di bagian bawahnya. Baru di bagian dari atas under ini, itulah dia ada middle, ada low, ada high, tinggi, ya kan? Terus di bagian sini ada namanya occipital bone. Occipital bone itu dia di bagian belakang ini ada kayak tonjolan, nah itu namanya optical bone. Optical bone itu kalau bisa kita pas saat membuat middle itu kita perhatikan bentuk kepalanya itu di bawah daripada optical bone supaya tidak membentuknya itu lucu, tidak kurang bagus lah. Jadi yang disebut under itu ada sectionnya. Itu under itu di bagian sectionnya itu di bagian sini. Ini under namanya. Ini under, ke bagian sini under. Itu kalau untuk di section bagian kepala, di bagian rambut, ini yang dinamakan under. Tapi kalau untuk potongan mungkin itu cuma sebagai nama model. Dan banyak juga yang bilang bahwasanya undercut itu potongan yang disconnect sama bagian atasnya. Jadi potongannya itu tinggi dan bergradasi saja mungkin ataupun fade, itu dia bisa dibilang under asalkan bagian atasnya itu disconnect nanti sama bagian samping. Ada yang menyebutkan seperti itu. Mungkin itu penyebutan untuk bagian-bagian model rambut aja. Tapi kalau untuk section atau bagian di kepala, untuk bagian rambutnya, itu yang dinamakan under itu cuma di bagian bawah tadi. Nah, ini yang dibilang namanya under. Baru di atasnya middle, low, middle, sama di atas ini ada optical bone, di atas optical bone ada crown, di bagian atasnya ada top, di bagian depan ada crown. Ini temple V, bagian kanan kiri. Itulah yang dinamakan under sebenarnya.
Cuma kalau untuk nama model mungkin disebut undercut. Jelas? Ini setelah kita udah overcome di bagian kanan, kiri, dan belakang, teknik ini adalah teknik untuk mensmoothkan atau menghaluskan daripada gradasi di rambut tadi. Karena kan terkadang kita overcome itu kan masih kelihatan di kontras antara bagian bawah dan bagian atasnya. Nah, tadi kan kita buat guideline-nya itu kan pakai tapak 2. Caranya kita untuk menghaluskan, kita pakai guideline atau tapak nomor 2, turun tuas atau open. Kita buat di bagian ini, kita kenakan di bagian tengahnya tadi yang antara 2 dan blendingan. Jadi nampak dia lebih smooth. Oke, setelah kita blending atau kita overcome untuk bal bagian atas daripada bagian sampingnya ini, setelah halus kita shape up. Kita shape up menggunakan trimmer. Jadi shape up itu untuk mempertegas garis luar daripada rambut atau line outnya. Jadi dari line outnya itu kita pertegas supaya bentuknya itu lebih kelihatan daripada hasil potongan rambut kita tadi. Oke, ini setelah kita potong untuk bagian samping, selesai di bagian samping, belakang. Setelah kita lihat gradasinya juga udah smooth atau halus, balik ke bagian atas. Jadi kita eksekusi untuk bagian atas, bagian topnya dengan menggunakan teknik blind cut. Jadi teknik blind cut itu ialah teknik trap. Teknik trap kita sisir dulu rambutnya. Misalnya ini kita mau buat model quiff, atau yang dikatakan quiff itu apa, Dan? Jambul. Quiff itu artinya jambul. Jadi dominan potongan rambut ini diarahkan untuk bagian depannya, gitu. Jadi untuk kalau kita untuk memotong model rambut quiff, kita section dulu bagian rambut atasnya, kita belah bagiannya kanan dan kiri, kita sisakan bagian atas tengahnya untuk jadi pedoman atau one top section. Arti potongan untuk teknik potongan bagian atasnya, kita pilah kanan dan kiri, kita ambil patokan di bagian depan. Ini kita mau potong untuk panjang atasnya itu kira-kira segini, tuh kan? Kita ambil, kita potong sesuai. Oke, bagiannya segini, baru kita ambil untuk pedoman di bagian samping nanti. Ini ya. Jadi bagian yang di sini ke belakang dia membentuk, nah potongannya itu seperti ini nanti. Jadi bagian belakang lebih pendek daripada bagian depannya, karena quiff itu dominan untuk bagian depan, artinya jambul. Jadi kita potong dengan menggunakan teknik blind cut. Ini teknik blind cut namanya, atau teknik trap. Saya mau tanya, kenapa atasnya enggak dipotong dengan teknik Potongan raw. raw, dan kenapa Digunakan potongan blind cut. Blind cut perbedaannya itu? tekniknya one top section. Kenapa aku potong dengan teknik one top section? Karena kita mau membuat potongan bagian rambut atas ini simetris, antara kanan dan kiri itu dia sama panjangnya. Kalau raw
Mungkin ini ya, kalau misalnya kita lihat daripada pusaran rambutnya, dia mengarahnya ke kiri, dari kanan, dari kiri ke kanan, pasti bagian kirinya itu lebih panjang karena potongannya itu memutar round. Teknik blind cut, dia menunjukkan hasil daripada potongannya berjenjang turun, makin ke belakang dia makin pendek, supaya menghasilkan bagian depan ini lebih kelihatan panjang, dan itulah namanya teknik potongan quiff. Karena quiff itu artinya jambul, jadi dominan di bagian depan itu harus lebih memperlihatkan bagian depan. Dan setelah kita potong dengan teknik one top section, kita sisir rambutnya ke arah depan, kita ambil perbagian dari belakang sampai ke depan, menyesuaikan pedoman tadi di bagian tengahnya. Jadi bagian kanan menyesuaikan bagian tengah, bagian kiri menyesuaikan bagian tengah. Jadi nanti hasil potongannya itu simetris. Potong dengan teknik blind cut, dia menyusun daripada potongan rambutnya itu bertingkat seperti ini. Makin ke depan makin dia panjang, ke depan dia lebih panjang lagi. Jadi kalau dilihat nanti pas hasilnya dinaikkan, dia bagian depannya tuh kelihatan lebih panjang, dia hasilnya lebih bagus. Ini kita styling untuk biar tahu nanti pada hasilnya gimana. Ada tanya lagi belum selesai jam? Oke. Nah, inilah hasil daripada workshop kita kali ini dengan potongan rambut quiff. Ada kira-kira pertanyaan lagi untuk sebelum kita akhiri workshop kita kali ini? Bang, udah paham. Nah, dulu. kau lihat Itu Bang. Kalau dia jidat nongol atau bilang jidat M lah, jidat M atau jidat yang jelek. ya, yang sampingnya itu tipis. Pokoknya dia ada M tadi. Iya. Terus masalah masuknya untuk potongan quiff ini berpengaruh sama jidat. Pengaruh tentu jelas. Tapi kita lihat dulu. Kita kan analisa dulu nih daripada bentuk kepalanya sebelum kita mulai edukasi customer untuk potongan rambut apa kan gitu. Pasti kan kita analisa dulu nih daripada tipe rambutnya, jenis rambutnya itu bergelombang ataukah lurus ataukah keriting. Kan kita analisa dulu dari tengkorak kepalanya, dari bentuk dari kepalanya, terus daripada bagian depannya. Karena bagian depan ini dominan. Orang itu melihat fashion atau style rambut itu yang paling utama itu pasti bagian depan. Jadi harus kita lihat dulu. Walaupun ini tipikal jidatnya itu M, tapi tidak terlalu signifikan untuk di bagian samping ketipisan rambutnya. Itu masih bisa kita mainkan untuk model quiff. Jadi sebenarnya bisa atau tidaknya quiff itu dibentuk daripada kepala yang di bagian line on depannya itu M, itu kita harus analisa dulu bisa atau tidaknya. Kalau tidak bisa kita arahkan kepada potongan rambut yang lain yang sesuai daripada potongan daripada line on di bagian depannya M. Ini customer itu kan sering nanya, bilang kita tanya nih, bang mau potong apa nih bang? Terserah dong, potong ganteng. Kalau dia bilang terserah, kita tanya dulu lagi, balik ke dia. Abang suka potongannya itu pendek atau sedang atau panjang? Itu pertama. Oh, kalau bisa bang sedang aja, jangan terlalu pendek. Itu kan mungkin jawaban daripada customer. Terus tanya lagi, abang suka model rambutnya itu turun, naik atau nyamping? Tanya lagi. Oh, aku sukanya model-model zaman sekarang itu naik bang. Mau dibuat tipikal modelnya rambutnya itu rapi atau Messi aja bang acak.
Jadi kita dapat gambaran walaupun dia bilang terserah, tapi kita dapat gambaran. Oh, dia mau potongannya itu sedang, terus modelnya itu naik, habis itu acak gitu kan. Terus tanya lagi sampingnya suka tipis atau gradasi atau taper aja bang. Taper itu apa bang? Taper itu artinya gradasi, dia nggak terlalu tipis, lain sama fade. Fade artinya lunturan, jadi daripada 0 gradasinya tingkatannya itu ke atas. Jadi dapat bayangan, aku bang, aku nggak mau terlalu tipis juga sampingnya. Oh berarti dia model potongan rambut yang klasik biasa, kan gitu. Tapi kalau dia bang aku mau fade, oh berarti model rambutnya ini potongan rambut dia yang suka itu modern, lebih fresh. Jadi kalau lebih fresh itu kita bayangan kita mungkin kalau pribadi abang, oh dia maunya itu pasti messy, acak, nggak mau terlalu rapi bagian atasnya. Terus bagian potongan rambut apa ya kalau dia suka naik ke atas? Oh mungkin quiff atau spike atau macam potongan lain yang kita pahami kan gitu. Berarti udah dapat patokannya, walaupun dia bilang terserah. Makanya itu kita harus edukasi customer daripada apa yang mau kita buat ke customer. Cukup jelas. Nih. Jadi kayak faktor daripada samping apa layoutnya itu bentuk M, mau dia oval, mau dia apa, itu kita analisa dulu cocok atau tidak. Bukan berarti M itu tidak bisa semuanya quick. Terus model yang flat itu bagian layout depannya itu tidak bisa model seperti spike atau apa, enggak. Jadi kita lihat lagi, analisa dulu, jelasin apa yang mau kita kerjakan ke rambut customer ini, karena rambut ini mahkotanya. Oke, jelasin. Tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi workshop kita kali ini dengan hasil potongan rambut wave. Bagi kalian next ke depan potong rambut di dekat barbershop, kita memiliki workshop setiap minggunya untuk menstandarisasikan daripada stylist yang ada di dekat barbershop. Oli besok potong rambut, kalau misalnya model quiff kayak yang abang bilang tadi, analisa dulu semuanya. Ini patokan model quiff yang ada di dekat barbershop yang abang pandu untuk memotong rambut model rambut quiff gitu. Oke, sekian, terima kasih untuk kita semua. Salam dekat official, salam dekat barbershop.